FSN Sentrawangi. Yang ketiga, beras premium FS Melati Sentra Ramos hasil upgrade produksi ulang dari barang beras FSN Sentra Ramos kemasan hijau. Yang keempat, beras premium merek Kesik barang bukti di Hout. Kemudian beras premium FS Alfamart Sentra Pulen hasil upgrade. Terhadap beras yang disita, penyidik telah melakukan pengujian di lab BPMPT Kementan RI dengan hasil beras Sentrawangi dan dengan status Hout tidak memenuhi standar mutu. SNI beras premium nomor 6128/2020. Selanjutnya ditemukan dokumen instruksi kerja yang dibuat oleh PT FS menjadi pedoman dalam melakukan produksi beras baik premium maupun medium yang memuat standar mutu dengan parameter yang ditetapkan oleh Kepala Seksi Quality Control dan Direktur Operasional PT FS, di mana parameter tersebut tidak memperhitungkan penurunan mutu pada saat proses handling dan distribusi sampai dengan ke level konsumen. Selanjutnya penyidik juga menemukan minute of meeting pada tanggal 17 Juli 2025 terkait dengan instruksi untuk memperbaiki mutu beras dengan cara menurunkan broken beras patahan dari 14 sampai ke 15% menjadi 12%. Setelah Menteri Pertanian mengumumkan hasil investigasi terhadap sampel beras medium dan premium yang tidak sesuai dengan standar mutu ke publik. Berdasarkan fakta hasil penyidikan di atas, penyidik telah melakukan gelar perkara dan menemukan 2 alat bukti untuk meningkatkan status 3 orang karyawan PT FS menjadi tersangka, yaitu 1 Saudara KG selaku Direktur Utama PT FS, yang kedua Saudara RL selaku Direktur Operasional PT FS, yang ketiga Saudara RP selaku Kepala Seksi Quality Control PT FS. Modus operandi: pelaku usaha melakukan produksi dan memperdagangkan beras premium tidak sesuai standar mutu SNI beras premium nomor 6128/2020 yang ditetapkan Permentan nomor 31 tahun 2017 tentang kelas mutu beras dan peraturan Badan Pangan Nasional Perbadan nomor 2 tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras. Barang bukti yang telah disita yaitu beras total 132,65 ton dengan rincian kemasan 5 kilo. Berbagai merek, beras premium produksi PT FS sebanyak 127,3 ton. Yang kedua, menyita kemasan 2,5 kg. Berbagai merek beras premium produksi PT FS sebanyak 5,35 ton. Selanjutnya penyidik juga melakukan penyitaan dokumen legalitas dan sertifikat penunjang. Yang pertama, dokumen hasil produksi, dokumen hasil maintenance, legalitas perusahaan, dokumen izin edar, dokumen sertifikat merek, dokumen standar operasional prosedur, pengendalian ketidaksesuaian produk dan proses, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara. Selanjutnya hasil uji laboratoris di Laboratorium Kementan RI terhadap 4 merek sampel beras premium Sentra Ramos Biru, Sentra Ramos Merah, Sentra Pulen, dan Sentrawangi. Pasal yang dilanggar, tindak pidana perlindungan konsumen yang dilakukan oleh para tersangka, yaitu melakukan memperdagangkan produk beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada label kemasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 junto pasal 8 ayat 1 huruf A dan F Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dengan label, etiket keterangan, iklan atau promosi, penjualan barang atau jasa tersebut dan atau pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang nomor 8 2010 tentang TPPU, tindak pidana pencucian uang. Ancaman hukuman pasal 62
perlindungan konsumen, yaitu 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Sedangkan Undang-Undang TPPU pidana penjara 20 tahun dan denda 10 miliar. Rencana tindak lanjut penyidik setelah dilakukan penetapan tersangka tersebut, yaitu melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka. Penyidik akan melakukan penyitaan terhadap mesin produksi beras PT FS, melakukan pemeriksaan terhadap ahli korporasi untuk memastikan pertanggungjawaban korporasi PT FS dalam perkara ini dan penetapan korporasi sebagai tersangka. Memohon analisis transaksi keuangan PT FS kepada PPATK dan mempercepat proses penyidikan terhadap 3 perkara yang lain, yaitu PT PIM, Toko SJ, dan PT SR. Komitmen Polri, Satgas Pangan Polri menghimbau kepada para tersangka dan pihak-pihak terkait yang lain dalam perkara memproduksi dan memperdagangkan beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu untuk kooperatif selama menjalani proses penyidikan. Polri berkomitmen untuk terus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala tindak pidana di bidang pangan, khususnya peredaran beras yang tidak sesuai dengan standar mutu, sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, untuk menindak tegas para pelaku usaha yang melakukan praktek-praktek curang yang merugikan konsumen dan melanggar ketentuan yang berlaku guna menjaga stabilitas pangan nasional. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih cermat dalam membeli beras, pastikan produk memiliki label yang jelas, memenuhi standar SNI, dan sesuai dengan berat bersih yang tertera pada kemasan. Kami berharap upaya penegakan hukum ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang. Mari kita sama-sama mewujudkan ekosistem pangan yang sehat, adil, transparan menuju Indonesia Emas 2024. Sekian yang bisa kami sampaikan. Waktu kami kembalikan Bapak Karopenmas. Baik, terima kasih Bapak Direktur. Teman-teman, pada saat kemarin ya, Bapak Kapolri juga telah menyampaikan bahwasannya secara hilir dalam proses penindakan atau penegakan hukum telah dilakukan tindakan-tindakan yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur. Namun tentunya secara proses hulu, Satgas Pangan juga melakukan tindakan-tindakan preventif yang tentunya melakukan pengawasan dan mengawal kurang lebih 63.688 pasar yang harus diawasi, dan ada 9.000 kurang lebih pasar tradisional dan juga 53.000 lebih retail modern. Maka dari itu pemantauan dan pengawasan tentu tetap dilakukan, dan dalam proses penegakan hukum ini juga Bapak Kapolri memastikan pasokan beras tetap akan ada di lapangan dan tidak terganggu, sehingga kemudian masyarakat juga tetap mendapatkan beras sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu rekan-rekan, saat ini saya buka sesi pertanyaan. Sesi pertama kami persilakan kepada 3 penanya, tolong disebutkan nama dan nama medianya, kami persilakan. Cukup, rekan-rekan? Mbak Sheila, 1, silakan. Pagi Pak, saya Nadia dari Antara. Izin tanya Pak, kan kemarin itu Kapolri menyebut ada PT WPI, terus ada tambahan juga PT SR itu Pak. Jadi maksudnya tuh WPI itu apakah atas perusahaannya PIM itu atau seperti apa Pak? Ada keambiguan dari informasi yang dari konferensi sebelumnya sama yang Pak Kapolri bilang itu. Ya, makasih. 1 pertanyaan Mbak Nadia dari Antara, penegasan terkait dengan nama-nama perusahaan. Kami persilakan kepada Bapak Direktur. Terima kasih Mbak Nadia. PT-PT yang kami sampaikan tadi saat ini dalam proses melengkapi fakta-fakta hukum, memperkuat konstruksi hukumnya. Untuk selanjutnya nanti akan kita rilis penetapan tersangkanya. PT itu sudah kita sebutkan kemarin, PT WPI,
kemudian ada tambahan SR juga, dan ada SY. PIM. Ya. Ada lagi rekan-rekan? Ya, silakan Kompas dari Metro TV. Terus silakan satu-satu dulu. Silakan Kak Yona. Ya, terima kasih Pak Karopenmas. Pak Dir, izin saya Yona dari Metro TV mau bertanya. Tadi Pak Dir menyampaikan bahwa akan memanggil 3 tersangka itu, dan kapan waktu kepastiannya akan memanggil? Kemudian apakah akan langsung dilakukan penahanan? Terima kasih Pak Dir. 2 pertanyaan untuk pemanggilan terhadap tersangka. Kami persilakan Pak Direktur. Pertanyaan saya Ya, sama. satu-satu dulu. Oh, sama pertanyaan. Baik. Diakomodir ya dari Kompas. Baik. Untuk pemanggilan kita lakukan 3 hari sejak hari ini. Kita akan layangkan surat panggilannya hari ini karena tadi kemarin baru penetapan tersangkanya. Jadi hari ini langsung kita layangkan surat pemanggilan kepada yang bersangkutan. Jadi 3 hari ke depan yang bersangkutan hadir. Untuk penahanan kita belum melakukan penahanan karena memang selama proses penyidikan yang kami sampaikan tadi mereka sangat kooperatif. Dan kami terima kasih sekali para saksi-saksi termasuk terlapor dan tersangka juga hadir pada saat proses penyidikan, semuanya kooperatif. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Mohon izin, di sini juga ada dari Kemendak, Bappenas dan Kementan. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Kami persilakan Bapak. Cukup? Cukup. Baik rekan-rekan, ada satu lagi. Silakan. Pertanyaan. Siang Bapak, saya Salwa dari Kompas.com. Izin mempertegas Pak, kalau tidak salah PTFS ini kan BUMD ya, milik daerah. Apakah dari penyidik Satgas Pangan akan membuka peluang lah untuk memeriksa mungkin dari pihak BUMD-nya Pak, atau pihak dari penyelenggara negara? Apakah mungkin ada arahan-arahan khusus atau seperti itu? Apakah menjadi pertimbangannya Pak? Dan satu lagi Pak, ini kan penyidikan ini kan berdasarkan arahan dari Bapak Presiden. Dalam arahan Bapak Presiden itu menyebutkan Jaksa Agung dan Kapolri dan Polri untuk sama-sama mengusut inilah. Dan saat ini Kejaksaan Agung itu juga sedang mengusut kasus beras. Kalau tidak salah soal subsidi pangan Pak. Apakah dari Satgas Polri sudah ada koordinasi belum sih dengan Kejaksaan, dan apakah materi yang sekarang sedang disidik itu apakah sebenarnya sama nggak sih Pak untuk itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Masalah 2 pertanyaan. Kami persilakan Pak Direktur. Baik, terima kasih. Terkait dengan PTFS, memang itu BUMD. Nah, kita sudah koordinasi dengan rekan-rekan Kejaksaan Agung dengan Jampidum kemarin, ya, untuk berkolaborasi untuk proses penyidikan ini dari awal. Sejak SPDP itu kita kirimkan ke Kejaksaan Agung, maka kita langsung melakukan koordinasi proses penyidikan dan fakta-fakta yang kita dapatkan. Hal ini untuk membantu percepatan pada saat proses analisa dari pihak kejaksaan, sehingga tidak bolak-balik perkara itu cepat diputus untuk P21-nya, kemudian kita bisa proses perkara yang lain. Karena masih cukup banyak yang harus kita lakukan penyelidikan dan penyidikan. Itu, terima kasih. Cukup rekan-rekan? Ada satu lagi Metro TV, silakan. Baik, izin Pak, terima kasih sebelumnya. Saya Amel dari Metro TV. Pertanyaan saya ada 2 Pak. Ini kan ada 2 produsen lain ini yang sudah masuk penyidikan namun masih belum ditetapkan sebagai tersangka. Apakah memang masih menunggu bukti lain? Dan yang kedua, ini kemarin dari Kejagung juga sudah melakukan pemanggilan untuk melihat bagaimana distribusi dari keuangan yang dilakukan oleh perusahaan ini. Lalu apakah dari pihak Kejagung komunikasinya bersama dari yang lainnya sehingga kita siap sejauh ini sudah sampai mana Pak? Terima kasih. Terima kasih Mbak Amel. Pertanyaannya 2 pertanyaan yang kami tangkap. Kami persilakan Pak Direktur untuk bisa menjawab. Terima kasih. Untuk 2 produsen yang lain, semuanya bersamaan kita kan, timnya sudah dibagi, ya kan. Tentunya proses penyidikan ini kan tidak serta-merta langsung disita
tidak serta-merta langsung ditetapkan tersangka, semuanya butuh proses. Kita membangun konstruksi hukum yang kuat, ya, alat buktinya juga harus kuat, sehingga nanti tidak mempersulit JPU pada saat membuat rendak atau penuntutan. Analisa yang dilakukan oleh mereka akan lebih mudah. Makanya tidak ada celah hukum untuk memperlemah proses penyidikan kita atau pembuktian kita. Makanya kita tidak bisa buru-buru, ya, tapi pasti terus berjalan. Ya, tim kami semuanya bergerak bukan hanya dalam proses pemeriksaan saja, tapi juga ke lapangan mencari bukti-bukti lain yang bersesuaian, ya kan, berkaitan dengan perkara ini. Ya, makanya kita tadi sampaikan tadi barang bukti segitu banyaknya, kita mencari dokumen lembar per lembar, ya, kemudian barang bukti lain, hasil produksinya kita cari semuanya, ya, yang berkaitan dengan itu. Makanya kita terus lakukan penguatan terhadap konstruksi hukum yang kita bangun. Kemudian terkait masalah penyidikan dengan pihak kejaksaan, kemarin sudah ditetapkan bahwa proses masalah beras ini diserahkan sepenuhnya kepada Polri. Jaksa membantu untuk proses penuntutannya. Nanti pada saat proses penyidikan selesai dilimpahkan ke kejaksaan, kejaksaan akan mengawal sampai dengan ke pengadilan. Saya kira itu. Cukup ya teman-teman. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekali lagi ini menjadi perhatian kita bersama dan teman-teman tentu dapat mengakses atau mengawal kegiatan ini secara baik, dan kemudian mungkin ada tambahan sebagai imbauan ataupun penjelasan dari Pak Direktur. Silakan. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada masyarakat tidak usah terjadi panik buying. Memang isu yang muncul di media, di beberapa media itu terjadi kekosongan, ya, mungkin karena rasa khawatir dari para pelaku usaha. Dan kami sudah memastikan kepada Aprindo, ya, retail modern, pasar tradisional melalui jaringan kami Satgas daerah maupun pusat, minta supaya mereka tetap mengisi, ya, dengan catatan perbaikan produksi dilakukan, kemudian barang yang mungkin kemarin sudah terlanjur seperti komposisi belum sesuai, silakan dijual tapi sesuai dengan harga dan isi komposisi tersebut. Ya, artinya kalau kualitasnya medium ya juallah dengan harga medium, tidak dengan harga premium. Ya, kemudian teman-teman Bappenas juga sudah membantu minta untuk Bulog segera mendistribusikan SPHP-nya mengisi retail modern, ya, supaya tidak jadi kelangkaan. Nah, ini dari kita. Kemudian terkait masalah mesin produksi yang kami sampaikan tadi, kami masih mempersilahkan untuk digunakan untuk memproduksi, ya, tidak akan mengganggu ketersediaan atau stok pangan kita. Ya, produksi silakan lakukan. Nanti kalau sudah putusan inkrah, baru nanti pengadilan yang akan menentukan apakah nanti ambil alih negara atau mungkin dikembalikan, itu terserah putusan dari pengadilan. Ya, yang jelas tidak boleh mengganggu stabilitas ketersediaan pangan kita, tetap boleh digunakan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Baik, sekali lagi terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya, dan ini menjadi perhatian besar Bapak Presiden dan ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolri serta Satgas Pangan berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan konferensi pers Bareskrim Polri terkait update perkembangan pengungkapan kasus beras yang tidak sesuai standar mutu. Kasatgas Pangan Polri Brigjen Pol Helvi Assegaf menyampaikan meningkatkan status tersangka ini di Rut PTFS atau Food Station, Direktur Operasional PTFS, Kepala Seksi Quality Control PTFS menjadi tersangka. Pemirsa, mereka juga melakukan pemanggilan terhadap tersangka ini 3 hari sejak tanggal 1 Agustus 2025. Pihak kepolisian mengatakan baru penetapan tersangka pada hari ini, maka 3 hari kemudian ini dipastikan terkait dengan pemanggilan. Sementara itu untuk penahanan belum dilakukan pihak kepolisian karena menurut pihak kepolisian tersangka kooperatif saat melakukan penyidikan, sementara untuk 2 produsen lainnya masih dalam proses hukum. Pemirsa, sebelumnya berdasarkan temuan dari pihak kepolisian ada 5 merek beras premium dari 3 perusahaan berbeda yang diduga tidak memenuhi standar mutu. Yang pertama
dari Sania yang diproduksi PT PIM, kemudian merek Sentra Ramos Merah, Sentra Ramos Biru, dan beras Setra Pulen dari PT Food Station atau FS, dan juga merek Jelita dan Anak Kembar hasil produksi dari toko SY. Pemirsa, adapun yang dikenakan terkait dengan perlindungan konsumen, ini polisi menerapkan pasal 62 junto pasal 8 ayat 1 huruf A dan F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait dengan perlindungan konsumen, yang mana pasal tersebut mengatur soal pelanggaran berupa ketidaksesuaian dengan janji yang dinyatakan dengan label, etiket keterangan, iklan ataupun promosi penjualan barang atau jasa tersebut. Sementara itu juga dikenakan pasal pencucian uang yang diterapkan polisi dalam hal ini dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Demikian breaking news Metro TV saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.